Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana amma ba'du. Qala sanadu rahimahullah nafa'ana bi ulumuhi wa adana bi asyrihi bidawai amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah setelah kita tadi melaksanakan kegiatan zikir berjamaah, zikir bersama, selanjutnya kita akan membahas kembali kitab Al-Hikam karya daripada Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandariyah rahimahullah wa nafa'allahu bihi yang dimana kemarin kita membahas tentang bagaimana cara kita memilih seorang sahabat. Jadi la tashhab di anna tashhab jahilan la yardu an nafsi khairul laka min an tashhaba aliman yardu an nafsi. Bahwa persahabatan kita, perkumpulan kita, persatuan kita, kedekatan kita dengan orang yang sekalipun ia bodoh, akan tetapi dia tidak ridho dengan nafsunya, itu lebih baik ketimbang kita bersahabat dengan orang yang alim, yang punya ilmu, tapi tidak bisa menahan nafsunya. Lebih baik kita berkawan dengan orang yang jahil, orang yang bodoh, yang tidak punya ilmu, tapi dia banyak diam, ketimbang kita berteman dengan seorang ulama, tapi dia banyak berkata-kata yang tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupan kita. Kenapa dampaknya tadi akan membawa penyakit virus, bukan virus corona, tapi virus yang akan membawa kita pada kemaksiatan. Kita punya temannya tidak baik, lama-lama ikut menjadi tidak baik. Kita punya teman, lama-lama punya temannya bisa ngaji, lama-lama kita pun senang ngaji. Teman kita punya teman dengan ulama yang benar-benar setidaknya bukan apa-apa, setidaknya kita bisa senang dengan ilmu walaupun tidak bisa membandingi dengan ulama. Apalagi cara kita sudah ngaji tua ini, yang ngaji tua tidak bisa lagi kita mengambil ilmu supaya membandingi guru kita. Tapi setidaknya ada keberkahan, ada manfaat yang membuat diri kita menjadi orang yang lebih baik. Senangnya baik orang itu kepada ilmu luar biasa. Senang ke majelis itu luar biasa. Senang ilmu itu luar biasa. Tidak ada harga yang bisa menilainya. Kemudian selanjutnya su'aul basyirah yashhaduka qurbahu minka wa ainul basyirah ada maka liwujudihi wa haqqul basyirah yashhaduka wujudahu la ada maka wala wujudaka. Syu'aul basyirah yashhaduka qurbahu minka. Sinar-sinar cahaya hati, al-basyirah itu cahaya hati. Jadi manusia bisa diberikan cahaya hati ketika manusia sudah ada kesadaran akan yashhaduka qurbahu minka. Manusia akan muncul bersinar dalam hatinya sebuah cahaya ketika dia merasakan kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ibadah apapun yang tertanam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nilai-nilai pengen dipuji, tidak ada nilai-nilai pengen pamrih, tidak ada nilai-nilai pengen memperebutkan sesuatu. Semua lillahi ta'ala. Kenapa? Yash'adu wa qurbahu.
Makanya ketika kita mampu memunculkan cahaya hati kita, kedekatan kita kepada Allah, maka akan muncullah nilai istiqomah. Setelah muncul nilai cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita kesehariannya dekat dengan Allah, dalam sholat dekat dengan Allah, dalam pekerjaan dekat dengan Allah, sehingga tahu mana hak, mana batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana hak kita, mana hak orang lain. Wah, ini hak si A, ini hak si B, jangan kita ambil. Selalu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah timbullah cahaya seperti ini, maka timbullah namanya istiqomah. Jadi orang itu kalau pengen istiqomah, munculkan dulu cahaya hatinya. Bersihkan. Cahaya hati akan bercahaya ketika kotoran-kotoran ini akan hilang. Bagaimana menghilangkan kotoran? Yaitu ngaji. Jadi hati itu ibarat cermin, ketika dipantulkan cahaya akan kembali cahaya itu menerangi. Jadi kita punya cermin, ketika kita kasih cahaya cermin itu, maka cermin cahaya yang ada cermin itu akan kembali kepada orang lain. Makanya kalau orang yang hatinya bercahaya, nimbullah aura-aura positif yang membuat orang lain tertarik. Tapi kalau hatinya belum bercahaya, jangankan menarik orang lain untuk kebaikan, dirinya pun belum bisa istiqomah dalam kebaikan. Ya. Maka syu'aul basyirah, munculnya cahaya hati akan menimbulkan kita istiqomah. Maka kalau kita kurang istiqomahnya, ayo perbaiki hati kita. Kalau sudah manusia syu'aul basyirah, cahaya hatinya bersinar, maka kemudian dia istiqomah. Ketika dia istiqomah, timbullah akhlakul karimah. Akhlak yang baik, akhlak yang bagus itu disebabkan karena kita istiqomah. Makanya al-istiqomatu khairu min al-fil karamah. Al-istiqomatu nataiju bi akhlaqil karamah. Istiqomah itu akan membuahkan akhlak yang luar biasa, akhlak yang baik. Kecilan kalau uang akhlaknya tidak baik berarti tidak istiqomah. Kalau manusia tidak istiqomah berarti hatinya masih kotor. Kalau ibadah masih pengen dipuji, kalau ibadah masih pengen dilihat, kalau ibadah pengen ada sesuatu, berarti tidak akan muncul ke syu'aul basyirah, cahaya hati yang luar biasa.